Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang Akidah Akhlak kelas 12 semester ganjil yang beranggotakan saya sendiri, Arisatu Ruliansyah, dan Aziza Ayu Anggari dan Dia Mulia Santika. Yang pertama yaitu materi membahas tentang Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Afu. Pengertian kata Al-Afu berarti Allah Maha memaafkan kesalahan hambanya. Pemaafan Allah tidak hanya tertuju pada mereka yang bersalah secara tidak sengaja atau melakukan kesalahan yang tidak diketahui, melainkan pemaafan secara universal diberikan kepada semua hamba bahkan sebelum mereka meminta maaf. Teladan dari sifat Al-Afu yaitu yang pertama meyakini bahwa Allah memaafkan kesalahan hambanya, yang kedua yaitu perintah untuk menjadi manusia yang pemaaf dan penutup aib orang lain, yang ketiga yaitu Ar-Razzaq. Nama Ar-Razzaq merupakan nama ke-18 dari 99 Asmaul Husna yang diambil dari akar kata ro dan za, dan khof berarti rezeki atau penghidupan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rezeki berarti sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan, dapat berupa makanan, nafkah, dan lain-lain. Teladan dari sifat Ar-Razzaq yaitu yang pertama meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya serta berusaha mendapatkan rezeki. Yang kedua yaitu saling berbagi rezeki kepada makhluk lain. Dan yang ketiga yaitu Al-Malik. Al-Malik merupakan nama ke-18 dari 99 Asmaul Husna. Kata Al-Malik secara umum diartikan raja atau penguasa. Kata Al-Malik terdiri dari huruf mim, lam, dan kaf yang rangkaiannya mengandung arti kekuatan dan kesohihan. Teladan dari sifat Al-Malik yang pertama yaitu meyakini bahwa Allah Maha menguasai segala kekuasaan, dan yang kedua yaitu meminta izin kepada pemilik barang dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu Al-Hisab. Yang keempat Al-Hasib. Nama Al-Hasib merupakan nama ke-41 dari 99 Asmaul Husna. Kata Al-Hasib berakar dari huruf ha, sin, dan ba, mempunyai arti menghitung dan mencukupkan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Al-Hasib merupakan dia yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Sifat ini tidak disandang kecuali Allah sendiri, karena Allah sajalah yang hanya dapat mencukupi dan diandalkan oleh semua makhluk. Dan teladan dari sifat Al-Hasib yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang memberi kecukupan dan membuat perhitungan, dan yang kedua mengevaluasi diri secara konsisten. Yang selanjutnya yaitu Al-Hadi. Nama Al-Hadi merupakan nama ke-94 dari 99 Asmaul Husna. Kata Al-Hadi berakar dari huruf ha, zal, dan ya, berarti tampil ke depan untuk memberi petunjuk dan menyampaikan dengan lemah lembut. Teladan dari sifat Al-Hadi yaitu meyakini bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk yang paling sempurna, dan yang kedua membagikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Dan yang keenam adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq merupakan nama ke-12 dari 99 Asmaul Husna. Kata Al-Khaliq berakar dari huruf ha, lam, dan khof, berarti mengukur dan menghapus. Teladan dari sifat Al-Khaliq yaitu meyakini bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, dan yang kedua yaitu motivasi, berkreasi, dan inovasi. Yang ketujuh yaitu Al-Hakim. Nama Al-Hakim merupakan nama ke-47 dari 99 nama Asmaul Husna. Kata Al-Hakim berakar dari huruf ha, kof, dan mim, berarti kebijaksanaan. Teladan dari sikap Al-Hakim yaitu meyakini bahwa Allah Maha bijaksana atas segala sesuatu, dan yang kedua bersifat bijaksana. Yang kedua yaitu tentang perilaku terpuji. Yang pertama yaitu tasamuh atau biasa disebut dengan toleransi. Pengertian tasamuh diambil dari kata samaha, berarti tenggang rasa atau toleransi. Dalam bahasa Arab sendiri, tasamuh berarti sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Toleransi dalam agama Islam, yaitu konsep tasamuh yang ditawarkan Islam sangatlah rasional dan praktis serta tidak berbelit-belit. Yang kedua itu musawah atau biasa disebut dengan persamaan derajat. Pengertian kata musawah berasal dari kata dasar sawa, berarti meratakan, menyamaratakan. Kata musawah secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas. Musawah dalam Islam yaitu yang pertama, persamaan adalah buah dari keadilan dan Islam. Yang kedua, setiap manusia sama derajatnya. Yang ketiga, memelihara hak-hak non-muslim. Dan yang
Poin ketiga yaitu membahas tentang tasawuf atau biasa disebut dengan moderat. Pengertian kata tasawuf berasal dari kata wasato, berarti tengah atau pertengahan. Kata tawasud secara bahasa berarti moderat. Secara istilah, tawasud ialah sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memilih sikap dengan berkecenderungan ke arah jalan yang tengah. Tawasud dalam Islam. Dalam Islam, tawasud terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu akidah, akhlak, dan syariah. Yang selanjutnya yaitu ukhuwah atau biasa disebut dengan persaudaraan. Pengertian kata ukhuwah berasal dari kata akhum, berarti saudara. Kata ukhuwah secara bahasa berarti persaudaraan. Secara istilah, ukhuwah adalah sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Ukhuwah dalam Islam sangatlah esensial. Bahkan jika ada perselisihan, kita diperintahkan untuk mendamaikannya, bukan memperkeruh suasana. Ukhuwah dalam Al-Quran diperkenalkan dalam beberapa macam, yaitu pertama, persaudaraan senasib, persaudaraan sekeluarga, persaudaraan sebangsa, persaudaraan semasyarakat, persaudaraan seagama, persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan semakhluk, dan sehamba kepada Allah. Dan selanjutnya ukhuwah juga dibagi menjadi 4 macam, yaitu ukhuwah fi al-ubudiyah, ukhuwah fi al-insaniyah atau basyariyah, ukhuwah fi an-nasab wa al-watoniyah, dan yang terakhir yaitu ukhuwah fi ad-din al-islamiyah. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Saya Aziza Ayu Anggari, yaitu akan membahas mengenai akhlak tercela. Pembahasan pertama yaitu nifak. Pengertiannya, nifak adalah secara bahasa berarti lubang hewan sejenis tikus. Sedangkan secara istilah, nifak merupakan perbuatan yang menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya dan memperlihatkan keimanan dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Ada 2 jenis nifak, yaitu nifak akbar yang disebut juga dengan nifak i'tiqadi atau keyakinan. Yang kedua, nifak amali, yaitu nifak perbuatan. Selanjutnya yaitu keras hati. Kata godab secara harfiah berarti marah atau pemarah. Marah dalam pengertian godab bersifat negatif. Dengan istilah lain, godab marah yaitu merasa tidak senang dan panas hati karena suatu sebab, seperti dihina dan lainnya. Marah secara umum mengakibatkan terganggunya aktualisasi diri dalam kehidupan kita, atau marah merupakan penyakit jiwa yang ada dalam diri manusia. Marah merupakan salah satu fitrah manusia yang muncul ketika kebutuhan atau needs dan motif mereka terhalangi atau terhambat untuk dipenuhi. Menghindari perilaku keras hati. Yang pertama yaitu merendam rasa amarah dengan cara menahan diri. Menahan amarah memiliki kedudukan, manfaat, keutamaan yang tinggi. Yang kedua yaitu merendam rasa amarah dengan cara beristighfar, yaitu kita sebagai umat manusia dengan cara menahan amarah kita yaitu dengan memperbanyak istighfar kita. Yang ketiga, meredam amarah dengan cara membaca ta'awudz. Yang keempat, meredam rasa amarah dengan cara berwudu. Yang kelima, meredam rasa amarah dengan cara mengubah posisi. Dan yang keenam, meredam rasa amarah dengan cara berdiam diri. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai adab bergaul. Yang pertama, pergaulan dengan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua adalah orang yang lebih tua daripada kita atau di atas usia kita. Kita selalu berjumpa dengan orang yang lebih tua dari kita. Bagaimana cara kita bergaul? Yang pertama, kalau bertemu harus lebih dulu memberi salam. Kalau mereka mulai berbicara, harus mendengarkan dengan baik-baik, jangan pernah diacuhkan ataupun memotong di tengah pembicaraan. Yang ketiga, panggilah dengan panggilan kakak atau abang. Yang kedua yaitu pergaulan dengan teman sebaya. Teman sebaya itu teman yang sekelas kita ataupun teman seusia kita. Nah, bagaimana cara kita bergaul dengan teman sebaya? Kalau bertemu dengan teman sebaya, marilah kita saling menyapa satu sama lain. Ikut senang dengan kesenangan teman, tidak boleh memperolok-olok dan tidak memberi gelar yang tidak baik. Tidak boleh bersifat iri hati dan menaruh curiga bila tidak ada bukti.
Terus cepat-cepat minta maaf dan memberi maaf jika kita memiliki kesalahan. Dan yang ketiga yaitu pergaulan dengan yang lebih muda. Teman yang lebih muda adalah teman yang umurnya lebih muda dari kamu. Kalau kita bergaul dengan teman yang lebih muda, maka bergaulah dengan seperti ini: menyayangi mereka seperti adik kita sendiri, membantu mereka apabila mereka ada kesulitan, dan memberi petunjuk dan membimbing mereka dengan sabar. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita tidak dianjurkan untuk saling menghina, baik itu di atas kita, di bawah kita, ataupun sepantaran dengan kita. Mungkin lebih dari itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kisah kesufian Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi ini mempunyai nama lengkap yaitu Abu Hanifah Nu'am bin Sabit, yang mana ia lahir di kota Kufah pada tahun 699 Masehi dan meninggal di Baghdad pada tahun 776 Masehi. Dan kemudian Imam Hanafi ini dikenal sebagai seseorang yang rajin dan teliti dalam bekerja. Selain itu, ia dikenal sebagai seseorang yang fasih dalam berbahasa dan senang hidup sederhana, yang mana ia lebih senang menyumbangkan hartanya untuk orang-orang yang lebih membutuhkannya daripada ia gunakan untuk kepentingan sendiri. Dan selanjutnya Imam Hanafi ini menggunakan dasar-dasar hukum yaitu Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, fatwa dari sahabat, kias, ihtisan, ijma, dan uruf. Selanjutnya adalah Imam Malik. Nah, Imam Malik ini mempunyai nama lengkap yaitu Abu Abdullah Malik bin Anas, yang mana ia lahir di Madinah pada tahun 716 Masehi dan meninggal di kota yang sama pada tahun 795 Masehi. Nah, Imam Malik ini dikenal sebagai salah satu ulama tidak banyak menuntut ilmu. Nah, oleh karena itu ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali ketika ia menunaikan ibadah haji di Mekah. Nah, akan tetapi Imam Malik ini tetap menuntut ilmu dan tetap berguru dengan ulama-ulama yang berada di Madinah. Kemudian Imam Malik ini memutuskan suatu permasalahan atau memutuskan suatu hukum menggunakan Al-Quran, Sunnah Rasul, Sunnah Sahabat, tradisi masyarakat di Madinah, kias, dan Al-Maslahah Al-Mursalah. Selanjutnya adalah Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini mempunyai nama lengkap yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang mana ia lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina, dan kemudian ia wafat di Ustad Kairo pada tahun 820 Masehi pada usia 52 tahun. Nah, Imam Syafi'i ini dikenal salah satu ulama yang pandai dalam ilmu fikih. Selain itu, ia dikenal sebagai ulama yang pandai dalam Al-Quran, pandai dalam menghafal Al-Quran, karena pada usia 9 tahun ia mampu menghafal Al-Quran, dan kemudian ia pergi ke sebuah desa Badui yaitu Bani Husail untuk mendalami bahasa dan sastra Arab. Dan dasar-dasar hukum yang digunakan Imam Syafi'i adalah Al-Quran, ijma, sunnah, kias, dan istidlal atau penalaran. Selanjutnya adalah Imam Hambali. Nah, Imam Hambali ini lahir di kota Baghdad pada tahun 780 Masehi dan meninggal di kota yang sama pada tahun 855 Masehi. Nah, Imam Hambali ini dikenal sebagai salah satu seorang ulama yang mujtahid dalam ilmu fikih dan memperdalam ilmu agamanya dari ulama besar di Baghdad sampai berumur 10 tahun, dan kemudian ia melanjutkan menuntut ilmunya di kota-kota besar seperti Kufah, Basra, Suriah, dan masih banyak lagi. Dan kemudian Imam Hanafi ini menentukan dasar-dasar hukumnya melalui Al-Quran, hadis hasih, fatwa para sahabat, hadis mursal, kias,
Akan tetapi Imam Hanafi ini hanya menggunakan qiyas pada keadaan yang terpaksa. Dan mungkin cukup sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.